Bagaimana rasanya jika Anda hanya seorang bawahan, lalu diperintah menculik seorang jenderal? Lalu melihat jenderal itu diseret, dilempar ke dalam kendaraan, dan dibawa entah kemana, tanpa bisa bertanya, tanpa bisa menolak. Itulah yang dialami Mukid Jen. Seorang Potu, bukan perencana, bukan tokoh besar, tapi ia adalah saksi mata dari salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah Indonesia. Saya hanya menjalankan perintah. Kalimat itu diucapkan dengan tenang oleh seorang pria berseragam di hadapan majelis hakim militer. Namanya Mukid Jen, usia 35 tahun, seorang mantan pembantu letnan dari Kesatuan Pasukan Para. Bukan perwira tinggi, bukan perencana kudeta, tapi kehadirannya dalam operasi penculikan Jenderal Ahmad Yani menempatkannya di tengah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Republik ini. 1 Oktober 1965, dini hari. 3 buah bus Ikarus berisi pasukan tempur bergerak senyap dari sebuah lapangan menuju rumah seorang jenderal. Di dalam salah satu kendaraan itu, duduk Mukid Jen. Tugasnya jelas, menjaga jalanan depan dan sisi rumah agar operasi berjalan lancar. Tapi yang ia saksikan lebih dari sekadar tugas pengamanan. Ia melihat Jenderal Yani diseret keluar dari rumah, kedua tangan dipegang erat oleh 2 orang, lalu dilempar ke dalam kendaraan. Siapa yang melakukan? Apa perintah sebenarnya? Dan kemana jenderal itu dibawa? Dalam kesaksiannya, Mukid Jen menyebut nama-nama Lettu Dul Arif, Letnan Nadimo, dan pasukan dari Batalion 530 serta Resimen Cakrabirawa. Ia mengungkapkan apa yang ia dengar dalam briefing tertutup di lapangan buaya, siapa yang membagi peran, dan bagaimana instruksi, jika tidak bisa dibawa hidup-hidup, maka harus dengan kekerasan, diberikan malam itu. Berikut adalah poin-poin penting dari kesaksian Mukid Jen yang mengungkap keterlibatannya dalam penculikan Jenderal Ahmad Yani pada peristiwa G30S. 1. Identitas dan posisi Mukid Jen. Usia, 35 tahun. Pangkat terakhir, Pembantu Letnan, Ex-Poltu. NRP, 139.355. Satuan, Bintara Dion Parawatan Brigif 1 Dam 5 Jaya. Tugas saat G30S, Komandan Regu Bagian Keamanan di depan rumah Jenderal Yani. 2. Perintah operasi dan pimpinan langsung. Diperintah langsung oleh Lettu Dul Arif. Bertugas dalam pasukan Pasopati. Dapat tambahan kuatan dari 1 Kompion 530 dan Brigif 1. 3. Rangkaian gerakan operasi. Berangkat dari lapangan buaya pukul 3.35 WIB, tanggal 1 Oktober 1965. Menggunakan 3 bus Ikarus. Tugas Mukid Jen, menjaga keamanan jalan depan dan samping rumah Jenderal Yani. Jenderal Yani diseret keluar rumah, dipegang oleh 2 orang, lalu dilempar kendaraan. 4. Briefing operasi. Dilaksanakan pada 30 September 1965 pukul 14 WIB di lapangan buaya. Pemberi briefing, Lettu Dul Arif dan Letnan Nadimo. Isi briefing, pembagian tugas dan pasukan. Kelompok-kelompok, 1-7, yang bertugas menculik para jenderal. Pasukan yang terlibat, Batalion 530, Resimen 454, Cakrabirawa, AWRI, dan Eskuadron Tank. 5. Instruksi pengambilan jenderal. Awalnya harus dilakukan secara sopan dan tanpa bentrokan. Jika gagal, diperbolehkan menggunakan kekerasan. Target harus dibawa hidup atau mati. 6. Setelah penangkapan. Setelah Jenderal Yani diangkut, Mukid Jen diperintahkan naik kendaraan menuju lubang buaya. Setiba di kebun karet dekat lokasi, kendaraan berhenti dan pasukan beristirahat. Jenderal Yani dibawa ke sebuah kampung di sekitar lubang buaya. 7. Pengakuan tambahan. Mukid Jen menyatakan tidak mengenal langsung para pelaku lain karena suasana gelap. Tidak mengetahui asal bus-bus Ikarus yang digunakan. Mengakui tidak tahu kemana almarhum Jenderal Yani dibawa selanjutnya. 8. Keterangan tambahan dari auditor. Mukid Jen dan Raswat berasal dari Satuan Cakrabirawa. Tugas mereka dalam operasi pengambilan Pak Yani. Dipertegas bahwa Jenderal Yani diseret, bukan diangkat dengan hormat. Kesaksian Mukid Jen bukan sekadar cerita seorang prajurit yang terlibat dalam operasi rahasia. Ia adalah serpihan dari mozaik besar yang selama puluhan tahun dibungkam atau dipelintir. Dari ruang sidang itu, sejarah mulai membuka diri. Berikut ini adalah pengakuan lengkap Mukid Jen, sebagaimana dicatat dalam dokumen pemeriksaan resmi Peradilan Militer Pasca G30S. Mukid Jen, umur 35 tahun, tempat lahir di Boyolali, pekerjaan terakhir Ex-Poltu,
NRP 139.355, Jabatan dan Yon Perawatan Brigif 1 Dam 5 Jaya, alamat terakhir Asrama Tanjung Timur Pasar Ikan Jakarta, beragama Islam. Saksi menerangkan bahwa dia belum mengenal kepada terdakwa sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan, bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan, dan bahwa tidak ada perhubungan majikan buruh terhadap terdakwa. Sesudah itu saksi bersumpah secara aturan agamanya akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Kemudian mahkamah, dengan dimulai terlebih dahulu oleh ketua, mulai melakukan pertanyaan yang disebut di bawah ini, yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang di bawah masing-masing pertanyaan. Hakim ketua kepada saksi, saudara telah disumpah menurut agamanya untuk memberi keterangan yang benar. Siap. Saudara bertugas apa dalam pasukan Pasopati? Saya ditugaskan oleh Letu Dul Arif dengan susunan pengambilan Jenderal Yani. Bagaimana perintahnya Dul Arif dan bagaimana perintah itu saudara jalankan? Saya diperintahkan sebagai komandan regu untuk pengambilan Jenderal Yani dan diberikan bantuan tenaga pasukan 1 kompi dari Yon 530 dan Brigif 1. Tugas utama yang diberikan kepada saya adalah keamanan jalan di depan dan di samping rumah Jenderal Yani itu. Gerakan dimulai dari Lapang Buaya kurang lebih jam 3.35 pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan 3 bus Ikarus. Sesampainya di muka rumah Jenderal Yani kami turun, dan Letu Dul Arif membagi tugas, dan saya ditugaskan keamanan jalan di depan rumah. Saudara pernah mengikuti briefing. Di mana briefing itu diadakan dan siapa yang mengadakan briefing tersebut? Briefing diadakan di Lapang Buaya pada tanggal 30 September kira-kira jam 14, dan yang memberikan briefing itu adalah Letu Dul Arif dan Letu Ngadimo. Apa yang dibicarakan dalam briefing itu? Di dalam briefing dibicarakan mengenai pembagian pasukan dan pembagian kelompok-kelompok. Letnan Ngadimo memberi penjelasan mengenai pasukan-pasukan yang akan bergerak. Ialah dari Batalion 530, Batalion 454, dari Cakra, Awari, dan Eskuadron Tank. Letu Dul Arif menjelaskan mengenai pembagian kelompok-kelompok 1 sampai dengan 7 yang bertugas nanti untuk pengambilan jenderal-jenderal. Bagaimanakah bunyi perintahnya untuk pengambilan jenderal-jenderal itu, dan apakah saudara menjalankan pengambilan almarhum Jenderal Yani? Perintah pengambilan itu harus secara sopan dan harus menghindarkan bentrokan dengan pasukan lain. Kalau pengambilan secara sopan tidak berhasil, harus dengan kekerasan. Pokoknya hidup atau mati harus terbawa. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober itu di rumah Pak Yani, saya melihat bahwa beliau diangkat dari rumah, keluar dengan dipegang kedua belah tangan oleh 2 orang, dan kemudian dilempar dalam kendaraan. Yang mengambil dari dalam rumah ialah anggota dari Cakra Birawa. Yang mengangkat almarhum Jenderal Yani itu siapa? Dan terus dibawa kemana? Yang mengangkat ialah anggota-anggota Cakra juga, tetapi saya tidak kenal muka-muka, berhubung gelap. Kemudian kami diperintahkan naik kendaraan oleh Letu Dul Arif dan menuju ke Lubang Buaya. Sesampainya di sana di kebun karet, berhenti dan kami turun dari kendaraan dan beristirahat. Jenderal Yani diangkat ke kampung di Lubang Buaya itu. Saudara tahu kemana dibawa sebenarnya almarhum Pak Yani itu? Saja tidak tahu. Kemudian ketua memberi kesempatan kepada auditor untuk menanyakan sesuatu kepada saksi. Auditor kepada saksi. Saudara Mukijen, Raswad itu dari mana dan apa tugasnya? Dari Cakra Birawa dan tugasnya di dalam pasukan saya ialah untuk pengambilan Pak Yani. Almarhum Pak Yani itu waktu dibawa keluar kendaraan oleh 2 orang itu dikatakan diseret atau diangkat. Diseret? Waktu berangkat dari Lubang Buaya, mempergunakan bus-bus Ikarus dari mana? Saya tidak mengetahui asal-usulnya, lagi pula waktu itu keadaan masih gelap. Setelah auditor selesai dengan pertanyaan-pertanyaan, maka ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya terhadap keterangan saksi, maka dijawabnya, yang tidak disetujuinya ialah apa yang telah terjadi pada dirinya almarhum Jenderal Yani. Kemudian ketua memerintahkan auditor agar dipanggil masuk saksi ke-9, yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Raswad. Kesaksian Mukijen adalah potongan kecil dari mozaik besar yang selama bertahun-tahun dikunci, dipelintir, atau dikaburkan. Ia tidak membuat keputusan. Ia tidak menyusun rencana. Tapi ia melihat. Ia menjalankan. Ia menjadi saksi. Dan kini, kita, lewat pengakuannya, melihat sekelumit wajah kelam sejarah yang selama ini hanya kita kenal dari propaganda. Jika kamu ingin tahu bagaimana fakta sejarah sering berbeda dari cerita yang kita warisi, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis di kolom komentar. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam tragedi ini?
Yang memberi perintah atau yang menjalankan?